Oke, baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik ya. Selamat sore. Semoga kondisi kita pada sore hari ini sehat-sehat terus ya. Dan tidak kurang suatu apa juga. Baik, pada pertemuan kita kali ini sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan di Sipadi ya, yaitu lanjutan dari perintah mengedit objek 3 dimensi ya, perintah mengedit. Mungkin pertemuan kali ini merupakan perintah mengedit. Kalau sudah selesai nanti berarti perintah mengedit kita anggap sudah selesai ya. Kalau nanti ada perintah mengedit yang lain, bisa nanti kamu pelajari sendiri. Intinya sebenarnya yang kita berikan perintah-perintah ini, yang kita ajarkan ini merupakan perintah-perintah utama ya, perintah-perintah utama. Jadi dengan modal ini aja pun nanti kamu sudah mampu menggambar objek 3 dimensi yang ya kita katakan yang kategori sulit, itu sudah bisa kamu gambar. Oke, baik, di sini kita langsung saja aplikasikan ke AutoCAD-nya ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sedikit nih. Perintah apa aja yang sudah kamu pelajari di video kita yang sudah kita bagikan tadi? Lanjutannya dari minggu yang lalu. Mirror 3D, Pak. Oke, mirror 3D ya. Kemudian yang kedua, 3D array. ya 3D array. Kemudian Fillet, Pak. fillet. Oke, fillet 3 dimensi nanti itu ya. Kemudian yang keempat, Chamfer, Pak. ya chamfer. Ada lagi tambahan yang lain? Dua lagi. Union, Pak. Ya, union. Union fungsinya itu apa? Menggabungkan ya dua objek atau 3 objek sehingga dia menjadi satu kesatuan ya. Yang terakhir, Intersection, Pak. intersection, yaitu menghasilkan objek yang beririsan ya. Artinya yang diambil itu adalah irisannya. Oke, baik, kita akan bahas materi tersebut satu persatu, tapi mungkin nanti bisa sekali jalan ya. Kita share atau kita aplikasikan langsung ke AutoCAD-nya. Nah, ini tampilan AutoCAD-nya kita tampilkan dalam tampilan normal ya. Tampilan normal seperti sudah kita sepakati, yaitu SA Isometric View. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, baik, sekarang kita coba menggunakan mirror 3 dimensi. Mirror 3 dimensi itu biasanya fungsinya adalah mencerminkan objek yang satu sehingga nanti hasilnya terbentuklah sebuah bayangan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini saya akan gambar sebuah objek, sengaja kita gambar separuh saja ya. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan proses permiroran atau nanti kita lakukan proses mirror. Kalau kita perhatikan kasus yang digunakan di mirror itu ya. Coba di sini saya coba gambar dulu sebuah gambar sembarangnya. Kita ambil gambar yang sederhana saja lah. Misalnya di sini kita gambar sebuah box. Ukurannya 30,35,10 misalnya. Lalu di sini kita gambar silinder. Ya. Silinder. Kita letakkan di mid sini. Nah, ini tadi berapa panjang ini? 15 ya. Nah, berarti jari-jarinya 15. Lalu kita naikkan ke atas sebesar 10. Lalu kita gambar lagi silinder. Ini tujuan kita mau mengaplikasikan dari perintah mirror ya. Silinder. Lalu kita ketikkan lagi chain, boleh chain dari sini. Kali ini kita berikan jari-jarinya 5. Tingginya juga 10. Kemudian ini kita subtract. Kita pilih objek ini dan objek ini, kita enter. Lalu kita pilih ini. Nah, maka ini sekarang sudah berlubang. Ya, kalau kita hide
Nah, seperti ini keadaannya ya. Kalau kita face trace, kita berikan 10 biar lebih halus, kita hide lagi. Nah, seperti ini keadaannya. Nah, jadi kalau misalnya kita juga ingin membuat objek yang sama seperti ini, tapi ini nanti keadaannya di sebelah sana. Nah, gitu dia, sebelah sana. Nah, jadi ini yang kita gunakan, bisa kita gunakan perintah mirror. Ya, jadi objek ini nanti mau kita buat juga di sebelah sini. Nah, gitu dia, di sebelah sini. Nah, jadi kalau misalnya objek yang ada di sini mau kita buat di sebelah sini, maka cerminnya itu bidang apa? Ya, objek ini mau kita buat juga sama persis seperti ini, tapi keadaannya di sini seperti ini. Maka bidang cerminnya bidang apa? Kalau sudah kamu pelajari tadi perintah mirror 3D, saya bantu. Ya, jadi di sini kita ketikkan mirror 3D, enter. Jadi pertanyaan di sini adalah objek mana yang mau dimirrorkan gitu ya. Objeknya adalah yang ini. Oke, enter. Kemudian karena kita ketikkan tadi mirror 3D, maka kalau namanya mirror itu kan ibaratnya kita bercermin, ya, cermin. Nah, jadi nanti bayangan yang terbentuk itu adalah berkebalikan dengan aslinya, kan gitu dia. Jadi dalam kasus ini, biar nanti bayangannya ada di sini terbentuk, maka bidang cerminnya yang kita pilih bidang apa di sini? Bidang apa dipilih? Bisa? Ada yang bantu? ZX ya. Nah, jadi kita tetap perhatikan UCS-nya. UCS-nya kan kondisinya normal, ZX. Kemudian pertanyaannya, di mana mau diletakkan? Kira-kira maksudnya di mana kira-kira mau diletakkan cermin tersebut? Cermin bidang XY tersebut. Karena kita mau bayangannya di sini, ya maka di sinilah kita letakkan. Nah, sini. Jadi kalau kita klik di sini, maka ada muncul di sini pertanyaan. Delete source object, artinya di sini adalah apakah kamu ingin menghapus objek yang lama, gitu ya. Ya, karena kita mau ingin dua-duanya muncul, kita pilih no, enter. Nah, seperti ini. Jadi di sini terbentuklah pasangannya atau bayangannya. Kalau kita hide akan seperti ini keadaannya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi untuk menggambar objek seperti ini nanti bisa kamu gambar separuh lalu kamu mirrorkan ke sini. Atau ada yang punya inisiatif, saya nggak mau pakai mirror. Langsung aja saya gambar semua lalu saya extrude, boleh, nggak ada masalah. Ya. Ya, tergantung yang mana yang kita gunakan, tapi ketentuannya adalah hasil gambarnya harus benar. Kalau bisa kecepatannya lebih tinggi atau lebih cepat. Nah, ini kira-kira ya kalau misalnya kondisinya seperti ini. Oke, baik. Kemudian yang lain lagi, misalnya kalau kita ingin mencerminkannya terhadap bidang yang lain. Karena sebenarnya posisi gambar kita ini seperti ini, ya memang harusnya itu cerminnya adalah bidang XZ atau ZX. Karena kita mau bayangannya di sini. Nah, kalau kita mau bidangnya nanti adalah bidang YZ, ya nggak ada gunanya. Kenapa? Kalau kita cerminkan terhadap bidang YZ, ini hasilnya kan sama aja dengan kita copy ke sini, kan gitu dia. Jadi nggak perlu kita gunakan mirror 3D. Nah, jadi khusus keadaannya seperti ini, maka ini kita gunakanlah perintah mirror 3D dengan bidang cerminnya adalah bidang ZX. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak tampilkan bidangnya seperti ini, kalau mau kita berikan warna, misal ya. Kemudian kalau kita mau tampilkan dalam bentuk konseptual, nah seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, ya, jadi mau kamu gambar separuh boleh, mau kamu gambar dua-duanya boleh.
Ya, kemudian saya mau kedua gambar ini dibuat menjadi satu kesatuan kan gitu. Agar ini tergabung, ini sekarang kan terpisah. Agar ini menjadi tergabung, maka kita gunakan perintah apa? Agar dia menjadi satu kesatuan. Perintah union, kan gitu ya. Perintah union yang sudah kamu tonton juga videonya. Lalu caranya ketika perintah union, enter, lalu klik kedua objek ini, lalu kita enter. Nah, maka dia sekarang sudah menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Ini biar seragam warnanya, ya tinggal kita ganti lagi dengan warna yang lain. Nah, seperti ini. Jadi dia itu nggak terpisah lagi. Tapi objek ini kalau sudah tergabung seperti ini, maka nggak bisa dipisah lagi jadi dua. Nah, paling nanti kalau kamu slice misalnya, kamu slice di tengah sini, bisalah dua-duanya terpisah lagi. Nah, gitu ya. Tapi bagusnya sebelum di union, pikirkan dulu apakah ada proses lanjutan atau tidak. Kalau ada, ya jangan dulu di union. Union itu kalau bisa perintah terakhir, gitu. Biar kita nanti tidak perlu memisah-misahkannya lagi. Oke, ini kira-kira penggunaan mirror. Kali ini kita hanya memperkenalkan bidang ZX saja sebagai bidang cermin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau dari video yang kamu pelajari tadi, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Kasih ini ya, kasih suaranya biar paham. Bisa dipahami di sini? Jadi kita tidak pernah terlepas, iya. Jadi kita tidak pernah terlepas dari UCS, ya, untuk kasus seperti ini. Oke, baik. Kalau demikian untuk perintah mirror, saya anggap ya nggak ada masalah ya, karena prinsipnya hanya seperti itu. Paling nanti bidang-bidang yang lain kita pilih, tapi prinsip kerjanya tetap seperti itu. Oke, baik. Setelah mirror kita bisa selesaikan atau bisa kita pahami, sekarang kita coba menggunakan perintah array, ya, array 3D. Jadi kalau array 3D itu nanti harus ada tambahan 3D-nya. Jadi di sini kira-kira apa yang mau kita perbanyak? Nah, kita ambil kasusnya seperti kasus yang ada di video kita ya. Di sini saya akan coba gambar sebuah silinder. Saya letakkan di sini. Jari-jarinya saya buat 3 saja. Kemudian tingginya kita buat 50. Ya, kemudian yang berikutnya lagi kita gambar torus ya, torus. Jadi ketikkan torus, enter. Kita ketikkan chain sebagai penempatan torus di sini. Kemudian berapa radius torus? Misalnya radiusnya kita bikin agak besar, 12 misalnya. Nah gini. Berapa diameter tabung? Diameter tabungnya misalnya kita berikan 3. Nah ini terbentuk ya. Lalu kalau kita hide, nah inilah objek yang terbentuk. Seperti ini. Kita kasih warna boleh. Ini saya kasih warna biru ya, terserah saja ya, sembarang. Ini kita kasih warnanya warna merah misalnya, boleh. Lalu kita hide. Atau kalau kita mau tampilkan dalam bentuk konseptual dulu boleh, atau shaded. Seperti ini keadaannya. Kalau konseptual seperti ini keadaannya. Oke, baik. Ini sekarang kita ambil sebagai kasus untuk di 3D array. Ya. Array-nya di sini kita coba dulu untuk array polar ya, untuk array polar. Berarti memperbanyak objek dalam arah memutar ya, dengan ketentuan sudut tertentu. Nah, gitu dia. Jadi di sini kita kembali ke 2D wireframe. Jadi kalau kita nanti bekerja selalu dalam 2D wireframe ya. Ini hanya tampilan-tampilan akhir setelah perintah terakhir diberikan. Nah, jadi di sini kita coba 3D array, gitu kan? Enter. Pilih objek. Yang kita pilih objeknya adalah ini silinder
dan torusnya. Ini duanya mau kita perbanyak. Oke, baik. Kemudian setelah kita pilih, nggak ada lagi yang lain, cuma dua ini aja, maka kita enter. Lalu di sini ada pilihan opsi rektangular atau polar. Kita ketikkan P atau polar. Enter. Lalu di sini ada pertanyaan, enter the number of item in the array. Mau berapa banyak kita buat ini? Misalnya kita mau buat dia sebanyak 8. Ya, sebanyak 8. Enter. Lalu tentukan sudutnya. Yaudah, kita mau sudutnya 360 derajat, satu lingkaran ya. Enter. Lalu rotate area object. Ya. Kita enter. Lalu center point, di mana pusat untuk perputaran perbanyakannya? Tentunya di center silinder bawah. Ya, second axis. Ini mau kita perbanyak dia terhadap bidang ZX ya, memutarnya. Jadi kita bantu dengan sebuah panjang tertentu, tapi dengan sudut sejajar sumbu X. Ya, misalnya di sini kita bikin add 10 sudut 0. Gitu. Lalu kita enter. Maka seperti ini keadaannya. Jadi sumbu X itu sebagai tempat perputarannya. Ini keadaan yang terbentuk. Kalau misalnya kita hide, seperti ini dia. Kalau kita shade it, seperti ini tampilannya. Ini tadi kalau misalnya kita hapus nih, ya, kita hapus. Ini hasilnya yang tampil. Jadi kalau kita ingin melihat tampilannya dengan cara memutarnya, bisa kita pilih di sini continuous. Ini seperti ini keadaannya. Gitu ya. Ini hasil dari perintah 3D array opsi polar. Jadi kalau 3D array ini opsi polar, kita disuruh menentukan sebuah garis tempat dia berputar. Berarti garis yang kita pilih tadi di sini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, terhadap sumbu itu dia berputar. Nah, ini kira-kira kalau misalnya kita gunakan opsinya itu adalah sumbu Y ya sebagai sumbu putarnya. Dengan cara tadi kita masukkan add 10 sudut 0. Nah, gitu. Oke, kemudian ini kita copy, kita letakkan di sini. Kita ingin melihat bagaimana kalau misalnya kita putar pula terhadap sumbu Y. Ya, ini kita change lagi warnanya biar berbeda. Kita ganti dengan warna kuning misalnya. Kalau ini tadi kan kita putar terhadap sumbu X. Sekarang kita mau putar terhadap sumbu Y. Gitu ya. Jadi di sini kita masukkan lagi 3D array, enter. Lalu pilih objeknya ini dua-duanya. Enter. Ya. Kemudian kita pilih P, enter. Mau berapa banyak itemnya? Kali ini kita pilih itemnya 6 saja. Ya, itemnya 6, enter. Lalu 360 derajat, oke, kita enter. Yes, kita enter. Lalu di mana pusatnya? Pusatnya kita ketikkan chain, titik awal ya. Chain dari silinder ini yang bawah, pusat bawah. Second point-nya bagaimana? Second point-nya add 10. Add 10 ini terserah ya, mau berapa saja boleh, add 10, add 15. Intinya yang kita mau buat itu adalah dia terhadap sumbu Y. Berarti di sini add 10 sudutnya, saya ulangi ya, ketutup di sini. 3D array, enter. Kita pilih objeknya duanya, enter. Lalu kita pilih P,
enter. Enter number. Kali ini kita ambil 6. Satu lingkaran penuh. Oke, enter. Yes. Center point. Kita ketikkan chain tadi ya. Chain, klik di sini. Itu ya. Kemudian second point, add 10. Biar dia sejajar dengan sumbu Y, kita buatlah sudutnya 90. Add 90, enter. Nah, ya. Jadi keadaannya seperti ini. Kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat lagi ini. Ini keadaannya. Ya, itu kira-kira ya. Jadi sekarang tergantung kepada sumbu tempat dia berputar untuk memperbanyak diri. Oke, itu kira-kira untuk 3D array. Opsi polar. Bagaimana kalau misalnya kita ingin memperbanyak dalam arah rektangular? Ya, arah rektangular. Berarti bedanya 2D array rektangular 2D dengan array rektangular 3D. Berarti array 3D opsi rektangular ada perbanyakannya arah ke atas atau arah Z. Nah, seperti itu dia. Ya. Jadi di sini misalnya lah kita gambar yang sederhana saja sebuah silinder. Silinder ya. Sini kita klik, kita letakkan. Jari-jarinya kita misalkan adalah 10. Tingginya misalnya kita buat 15. Ini silinder yang terbentuk. Nah, ini mau kita coba perbanyak dalam arah baris dan kolom dan juga arah level ya. Jadi sini kita ketikkan lagi 3D array. Kita klik enter. Kali ini kita pilih rektangular R ya. Enter. Nah, lalu di sini ada pertanyaannya, enter number of rows. Tentukan mau berapa baris. Oke, kita buat 3 baris. Ya, kita buat 3 baris. Enter number of column. Berapa kolom? Kita bikin 4 kolom. Nah, gitu ya. Kemudian enter number of level. Berapa level ke atas? Kita bikin 5 level, 5 tingkat. Kemudian berapa jarak antara baris? Antara jarak baris misalnya kita berikan 15. Ya, kita buat lebih 25. Arah kolom kita buat 35. Arah level kita buat 40. Nah, arah tingkatannya jarak yang ke atas, kita enter. Nah, maka terbentuklah seperti ini. Kalau kita mau rotate, gini keadaannya nih. Ya, jadi arah baris tadi ke sana 3 nih. 1, 2, 3. Ini arah baris. Arah kolom ini 1, 2, 3, 4. Arah level ke atas ada 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kamu ingin mendesain rumah bertingkat seperti apartemen misalnya ya. Jadi kamu itu cukup menggambar satu buah apartemen saja, lengkap dengan kondisi ruangan-ruangannya. Ya. Baru setelah itu tinggal kamu array 3D array rektangular. Seperti itu ya keadaannya. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Kalau memang kita butuh 3D array polar, kita gunakanlah 3D array polar. Kalau memang mau memperbanyak dalam arah baris, kolom, dan level, kita gunakan opsi rektangular. Nah, gitu aja. Jadi gak terlalu banyak. Bisa di sini ya. Oke, baik. Ya, bisa. Sebenarnya kalau dari video kita yang ada PowerPoint yang kamu pelajari yang saya sampaikan itu,
itu lebih detail lagi sebenarnya, karena aplikasinya saya buat ada beberapa. Ini kita langsung mengaplikasi ke satu kasus atau per kasus. Oke, kemudian kita masuk ke perintah fillet. Nah, jadi kita gambar aja box. Kita klik di sini. Add 30,35,40. Udah, misalnya kita ingin apa? Ingin membuat ini ada kelengkungannya di sini. Jadi kita ketikkan aja fillet. Dia nggak fillet 3D ya, tapi langsung fillet aja. Radius 5. Kita klik di sini. Ya, enter fillet radius 5. Oke, enter. Ya kan? Kemudian fillet select object. Artinya kalau ada lagi yang mau kita beri kelengkungannya, kita pilih juga. Misalnya kita pilih yang ini. Atas dan bawah mau kita bikin kelengkungannya. Kita klik. Nah, misalnya dua sisi ini aja mau kita beri kelengkungannya, lalu kita enter aja. Nah, jadi di sini terbentuklah objek box kita ini tadi, bagian pojok yang sebelah atas kanan sini dan sini itu sudah melengkung. Nah, kalau mau kita kasih warna misalnya, ya, misalnya kita kasih warna seperti ini, lalu kita tampilkan dalam bentuk shaded. Nah, seperti ini dia. Nah, sudah ada kelengkungannya. Nah, gitu ya. Jadi tidak terlalu susah memberikan edge fillet. Kalau di fillet itu, di fillet 2 dimensi, kita kan mengklik dua garisnya ya. Dua garis yang saling ketemu untuk ketemuannya itu diberi kelengkungan. Nah, jadi kalau kasus kita yang 3D ini, kita cukup klik pojoknya aja, satu pojoknya ini aja. Oke, ini seperti ini. Kita klik di sini add 30,40,50 misalnya. Oke, sekarang kita chamfer. Kita ketikkan kita ganti ya. Distance-nya tadi terlalu panjang itu, distance 1 40. Distance 1 kita buat 5. Distance 2 10. Makanya tadi nggak terbentuk gitu ya. Enter. Lalu kita pilihlah select first line ini. Gitu ya. Enter surface selection option. Oke, kita enter. Ini surface chamfer distance 5, enter ya. Lalu di sini 10, enter. Select edge, kita klik lagi nih yang mau kita chamfer juga. Ya, enter. Jadi terbentuk di sini. Kalau ada lagi yang mau kita pilih, bisa kita pilih lagi nanti yang ini. Nah, source-nya tadi kita klik bawah dan kita klik atas. Ya. Nah, itu kira-kira untuk membuat chamfer. Jadi bagian sininya ini sudah terpotong berbentuk chamfer. Terbentuk chamfer. Yuk kita ulang lagi. Bagaimana kalau bagian atas? Chamfer. Distance-nya sama ya. Ini kita langsung aja klik garis atas. Enter. Enter, enter. Baru kita klik lagi garis atas ini ya. Kita klik garis atas, kita enter lagi. Nah, baru terbentuk chamfernya lagi gitu dia. Nah, jadi pengklikan pertama tadi di garis tertentu, yang ini juga kalau kita mau berikan chamfernya di garis itu juga, kita klik lagi ketika ditanyakan di sini select objek untuk memberikan chamfernya. Nah, jadi kalau kita shaded, nah seperti ini keadaannya, sudah terchamfer, ini tadi sudah terfillet. Nah, itu kira-kira ya untuk penggunaan perintah yang sudah kamu pelajari di video kita tadi sebelumnya. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Jadi hari ini kita nggak usah lama-lama ya. Yang penting sudah bisa diaplikasikan, kamu nanti bisa mencobanya lagi. Paham ya? Paham, Pak. Oke, Paham, baik. Pak. Oke, baik. Oke ya, kalau sudah paham, saya pikir itu aja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Minggu depan nanti kalau kita masuk ke kelas, kita akan coba latihan di kelas ya. Nah, kita nanti langsung ke aplikasi terus nih. Teori-teorinya kita anggap sudah selesai. Jadi langsung nanti ke aplikasi, ke contoh gambar. Kamu pun nanti sudah mulai bisa mengikuti, mengulang-ulang yang ada di buku itu, gambar yang ada di buku. Ikuti langkah-langkahnya. Oke, baik, kalau sudah saya pikir hari ini cukup kita padakan. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Iya. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita minggu depan ya, insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.